mengendalikan itu supaya bahaya itu terkendali, yang tujuannya untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi semua orang. Nah, yang tadi saya sebutkan ada mengidentifikasi bahaya tadi ada 3 hal ya, bahaya fisik, bahaya mikro, dan bahaya biologi. Nah, yang dikendalikan di tahapan mana? Itu di tahapan saat penerimaan bahan baku. Oke, kembali lagi kita di konten 4N. Kita dari kelompok 1. Apa sih itu 4N? Ngariung, ngobrol, ngalor ngidul. Nah, kali ini kita akan membahas suatu manajemen resiko ya. Yang kita tahu kan resiko itu adalah kemungkinan itu kan ada 2. Ada yang kemungkinan mengakibatkan kebaikan atau kemungkinan yang mengakibatkan keburukan. Nah, apa sih manajemen resiko? Kita pasti sudah tahu kan, atau nanti kita simpulkan bareng-bareng nih. Nah, kebetulan hari ini kita ada 3 narasumber atau 3 teman kita yang pura-pura jadi narasumber. Ada Pak Widodo. Hai. Ada Bro Haikal. Halo. Ada Mas Adrianto. Well. Dan saya sendiri Agus Widodo sebagai pura-pura moderator. Dan saya ditemani oleh Jaki Masin, saya juga sebagai menemani moderatornya Mas Agus. Sungguhan bukan nih? Atau cuman bohongan juga? Bohongan. Jadi kita akan mulai membicarakan tentang manajemen resiko ya. Mungkin dari Pak Widodo nih. Saya pengen tahu nih Pak, kami pengen tahu nih apa aja sih manajemen resiko yang pernah atau sedang dilakukan di perusahaan Bapak. Sedangkan kita tahu nih Bapak bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar nih di Cikarang. Mungkin namanya kita skip ya. Iya, sensor. Kita sensor gitu. Jadi pasti adalah di perusahaan Bapak tuh tentang manajemen risiko, atau bahkan sudah didirikan departemen manajemen risiko itu tersebut. Jadi kita pengen tahu nih, kami yang cukup mungkin amatir lah dalam dunia pekerjaan, saya pengen denger lah gimana sih tiap-tiap perusahaan untuk menjalankan manajemen risiko tersebut, terus dampak apa yang mungkin Bapak rasakan atau kontribusi Bapak sendiri di dalam perusahaan tersebut. Silakan Pak. Pertanyaannya mantap ya, banyak sekali, dan saya disebut sebagai yang amatir. Ini sebenarnya kita belajar bareng-bareng ya. Ini juga tadi kan apa judulnya, bohong-bohongan ya Mas ya. Iya. Oke. Yang sebelumnya saya kenalkan, saya Widodo, kerja di perusahaan tepung bumbu dan sambal. Nah, perusahaan saya menerapkan mengenai manajemen risiko ini di 2 ini yang saya ketahui, di 2 hal. Yang pertama yaitu pengendalian risiko di keamanan pangan. Yang kedua, pengendalian keselamatan kerja dan kesehatannya. Nah, yang akan saya bahas ini yang pertama mengenai pengendalian risiko di keamanan pangan. Mungkin mirip jaminan mutu gitu Pak ya? Jaminan beda Mas. Kalau ini sifatnya pengendalian keamanan pangan ini adalah sebuah sistem yang isinya mengidentifikasi bahaya, yang tujuannya apa? Untuk mengendalikan bahaya dan melakukan tindakan yang mengendalikan itu supaya bahaya itu terkendali, yang tujuannya untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi semua orang. Nah, yang tadi saya sebutkan ada mengidentifikasi bahaya tadi ada 3 hal ya, bahaya fisik, bahaya mikro, dan bahaya biologi. Nah, yang dikendalikan di tahapan mana? Itu di tahapan saat penerimaan bahan baku, tahapan produksi, dan tahapan produk jadinya. Di kami kan produksi tadi produksi tepung bumbu dan sambal ini kan pas saat penerimaan barang, pengendaliannya apa? Tidak adanya bahaya fisik, contohnya harus tidak ada rambut, tidak ada serpihan rapiah di bahan baku yang masuk saat masuk ke PT kami. Berarti kayak bahan-bahan yang masuk itu tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan lain mungkin. Berarti ya? intinya harus higienis konteksnya.
Yang jelas itu harus clean dari benda asing. Oke. Tadi kan saya bicara fisik ya, bicara gaya fisik itu ada, jadi fisik itu ada yang berbentuk rapiah, Iya, rambut, iya. terus Kelentong potongan mungkin, Pak, kayu, nah itu seperti itu. Itu yang kami kendalikan dari proses penerimaan bahan baku. Terus tadi apa yang diproses produksinya. Nah di proses produksinya ini yang kami kendalikan yaitu kalau di samblingnya di proses pemasakannya, di suhunya. Kami punya standarnya, tapi maaf kita nggak buka ya, tapi Iya. kita punya standarnya itu. Terus yang berikutnya masih di tahapan proses pembuatan sambal itu, pengendalian yang kedua tadi kan pemasakan, yang kedua itu di metal detektor. Ini sebuah alat untuk mendeteksi logam. Di situ ada Fe, non Fe dan stainless steel. Seperti itu. Itu yang di sambal. Terus yang di tepung bumbu hampir sama. Di sana ada MD, metal detektor sama X-ray. Yang dikendalikan apa sama tadi? Yang di logam berat di Fe, non Fe dan SS. Stainless steel. Nah, yang di Keamanan pangan. yang dipasak prosesnya. Nah, terus nggak berhenti sampai situ Mas Agus dan teman-teman. Jadi kami karena konsen kami tentang keamanan sangat sangat tinggi, jadi kami menerapkan juga di ISO 22000 itu tentang food safety ya. Jadi ini di dalam sertifikat ini sangat detail sekali tentang proses-proses dari identifikasi bahaya sampai proses pemasakan dan pembuatan tepung bumbu tadi sampai dengan finish good-nya itu sangat diatur di dalamnya yang menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Kalau untuk manajemen risiko tentang kecelakaan kerja, Pak, kan tadi Bapak. Tadi saya singgung yang kedua tentang kecelakaan kerja. Di sini di perusahaan saya tentang kecelakaan kerja ini sebenarnya dimulai itu tahun 2020, sebelum pandemi sudah mulai. Tapi kami menerapkan ISO 45001 ini di 2022. Nah ini sebenarnya dari keselamatan kerja yang kita dapat kendalikan itu Mas, yaitu dari yang pasti dari tidak terjadinya kecelakaan kerja, baik dari dalam pas saat kita berangkat kerja, saat sedang bekerja, dan hingga pulang dari bekerja. Nah, untuk mencapai itu tidak mudah kan? Budaya untuk keselamatan kerja, budaya K3 ini kan memang saya yakin ini PR semua perusahaan ya. Akhirnya dari tim EHS itu menerapkan gradasi, terus safety second check itu kami terapkan. Tujuannya apa ya? Untuk paling tidak itu kita kenal dengan bahaya tempat kita bekerja. Setelah kita kenali, kita identifikasi, kita kenali, terus kita minimalisir dan kita hilangkan. Seperti itu. Tapi kalau di perusahaan Bapak tuh ada departemen khusus nggak Pak untuk manajemen risiko tersebut? Kalau sampai dengan saat ini belum ada Mas Agus. Jadi ini masuknya ke ini ya, ke HRD kami. Ke tim RAS. Bukan, kalau yang HRD ini kan membawai semua ini ya, artinya kan HRD ini kan artinya bisa ke semua departemen. Sebenarnya untuk menangani untuk ini masing-masing. Tadi contohnya yang di lapangan di tim QLQC ya, baik quality assurance maupun quality control ini yang apa tuh yang menangani masalah itu, yang apa ya, yang mengendalikan lah, yang mempunyai lah ya. Terus tapi kalau yang apa tadi? Maksudnya tetap terintegrasi Pak ya dengan antar departemen gitu. Pasti Mas, karena ini semua terlibat. Jadi semua terlibat dan semua punya tanggung jawab. Semua itu bertanggung jawab tentang keamanan pangan ini. Semua punya tugas dan tanggung jawab, harus konsen, harus tetap tentang hal ini. Jadi konsep atau prinsip manajemen risiko di ISO 13.000 ya kalau nggak salah. Manajemen risiko 13.000. 13.000 itu kan ada sekitar 8 tuh Pak. Kayak integrasi, terus adaptif, terus komitmen jajaran teratas, itu jalan semua Pak ya di perusahaan Bapak ya? Jalan semua, karena hal ini harus
harus disampaikan ke seluruh karyawan dari golongan terendah sampai pemimpin perusahaan ini harus tahu dan menjalankan sistem ini, baik yang keamanan pangan maupun yang keamanan keselamatan kerja karyawan. Nah, ini harus semua berperan, artinya punya tanggung jawab dan harus melaksanakan dan bahasanya untuk harus mengamalkan, harus dilaksanakan. Layaknya Pancasila Pak ya, Nah, harus diamalkan. harus tahu dan dilaksanakan, nggak hanya sekedar tahu. Yang jadi berita baik itu jadi yang ini sebenarnya membahagiakan atau sebagai kekuatan karya di kami itu. Jadi perusahaan sekarang di perusahaan saya itu K3 ini kecelakaan kerja ini harus sekarang jadi KPI kami itu semua departemen harus punya KPI yang tentang kecelakaan kerja ini harus 0. Jadi harus zero accident ya. Harus zero accident seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Informasinya. Kalau dari Bro Haikal di tempat kerjanya ada resiko apa nih? Banyak pastikan resiko ya. Lihatnya dari mukanya tuh terlalu mikir tentang resiko. Ini dengar Oh, iya. Boleh. Karena kebiasaan tinggal di kutub. Silakan Bro, jelasin Bro. Kalau di saya sih, saya tidak begitu banyak tahu tentang risiko perusahaan di tempat saya ya Pak. Oh, Kalau maksudnya resiko yang terlalu lebar Ya, gitu terlalu dalam cuma- role bisnis gitu ya. Ya, Kalau sedikit. mungkin kalau di bidangnya Bro kerja nih, misalnya divisi tempat kerjanya Iya. Bro. Mungkin Ini kalau teman khususnya di tempat lu sendirilah maksudnya gitu konteksnya. mungkin kalau di divisi saya sendiri, saya bisa maksudnya kayak lebih ke keselamatan kerja sih Pak, kayak Pak Widodo tadi. Jadi sering terjadi insiden-insiden kecelakaan baik kecil maupun gede gitu Pak. Nah, itu contohnya seperti apa tuh? Contoh misalnya kan kecil gede. kalau saya sendiri dari divisinya divisi stamping kan, jadi Oh. mesin. Oh Iya, 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 itu tuh iya. dia ngepres Jadi gitu. kan itu sering terjadi kayak operator sedang bengong Iya. atau melamun kayak gitu, kadang kan Jepit. suka Oh, iya. tangannya. Jadi banyak sih Pak yang kayak gitu. Berarti dari segi sensornya kurang berfungsi ya? Ya makanya justru itu jadi PR di divisi saya untuk kedepannya lebih hati-hati lagi, untuk lebih teliti lagi dalam berproses. Kalau dari sisi Bro sendiri mungkin ada manajemen risiko yang udah diterapkan, kayak contoh ketika kita mau melakukan kan tadi kalau Pak Widodo bilang kan ada 21 Safety second step. safety second steps itu mungkin di Bro ada Ada mungkin. ya, Mas. Ya mungkin kayak seperti pemasangan sensor Ya, seperti iya, itu iya, Pak. iya. Jadi supaya ketika kita sedang ngambil produk, jadi sensor itu aktif dan si mesin itu otomatis off. Iya. Jadi gitu, betul. aman lah gitu. Berarti langsung teraplikasikan di mesinnya. Ya, Oke. dan juga kembali lagi ke operatornya sendiri sih Iya, Pak. iya. Kesadaran masing-masing sih yang bilang ya. Jangan banyak bengong gitu ya. Kalau kata orang So, Sunda, dari Mas Andrianto nih, kayaknya udah banyak nih yang pengen diutarakan nih kan. Meskipun Mas Andrianto sendiri dari selatan kan, pengen diutarakan. Aduh. Ya apa ya? Saya sih baru nih bekerja di pertambangan di daerah Cikarang yang mungkin belum tahu banyak tentang manajemen resiko di suatu perusahaan Mas. Iya. Tapi sedikitnya tahu lah dari segi keselamatan. Jadi di perusahaan saya itu kan perusahaan pertambangan. Di perusahaan itu jadi ada pasir, ada kayak tanah, jadi kan banyak debu, kotoran gitu. Iya, Iya. Jadi lebih mengedepankan tentang safety-nya. Seperti semua karyawan harus memakai masker, sarung tangan, sama helm gitu kan. Terus dari segi yang lain juga tentang resiko manajemennya ya kurang tahu juga sih, soalnya saya baru di situ. Berarti Bro, Mas Andrianto ini bener-bener baru masuk ke dunia kerja ya? Iya. Oh, iya. Jadi sedikit belum tahu banyak tentang di suatu perusahaan itu. Oke. Tapi dari Mas Andrianto sendiri
tahu kan apa itu manajemen risiko, terus apa sih dampaknya manajemen risiko, terus apa sih yang bro rasakan dengan adanya manajemen risiko. Mungkin Mas Andrianto sendiri secara nggak sadar nih sudah melakukan kayak manajemen risiko gitu. Iya. Oh, kalau dalam diri saya sendiri ya, Iya. sedikitnya sih sudah menerapkan manajemen risiko, Mas. Iya. Tentang pola, ibarat kita mau berangkat kerja nih. Iya. Kita kan kalau pakai motor nih harus mempersiapkan apa dulu, seperti helm, terus ngecek fisik kendaraan, itu kan harus mengurangi risiko kan. Iya. Terus dari segi yang lain di jalan, ibaratnya kita antisipasi masuk jam 8, sebisa mungkin kita dari rumah jauh-jauh jam 7 udah berangkat. Seperti itu sih, Mas. Untuk menghindari resiko macet Nah, sendiri itu gitu ya. ataupun takutnya kempes ban di jalan kan. Iya. Jadi seperti itu sih. Mungkin bisa jalan kaki kalau takut kempes ban di jalan ya. Nggak bisa sih. Jadi hampir mirip mungkin ya kalau manajemen risiko itu kalau kita lihat dari mungkin tadi penjelasan Pak Widodo, Bro Haikal sama Mas Andrianto ini ya, mungkin di tempat saya juga hampir mirip seperti itu. Jadi kalau tempat saya tuh manajemen risikonya tuh bagaimana ya? Kan saya kan bekerja di bidang jasa tuh. Oh iya. Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen risiko, kita pasti kalau di jasa kan ada bidding tuh. Kayak Bidding apa? tender. Oh, Ya. iya. Ketika kita tender, sebelum kita tender, kita kan harus menghitung resiko-resiko apa sih yang bakalan terjadi di kontrak yang bakal kita ambil itu tuh. Jadi mungkin kalau di tim-tim khususnya kan pasti ada tuh untuk yang menghitung bagaimana marginnya dengan segala kemungkinan, dengan segala kondisi yang mungkin bakalan hadir kan ketika setelah tender itu ditandatangani. Kalau dari sisi pribadi saya sih juga hampir mirip sama Mas Andrianto tuh. Jadi ketika kita mau melakukan apapun tuh kayak seperti main catur. Jadi kalau kita mau jalan, misalnya kita mau ngejalanin kuda nih, kita harus mikir dulu nih kalau kita naruh di situ apa aja nih yang yang bakal makan kita nih kan. Nah di situ mungkin seperti itu ya secara garis besar atau secara kasarnya kita jelasin manajemen risiko. Mungkin di Mas Jaki ada. Kalau saya kebetulan saya kan di bagian QC dan lebih tepatnya tuh kita megang barang tuh benar-benar harus teliti dong, otomatis kan. Ya. Harus teliti. Jadi itu tuh benar-benar ada SOP-nya gitu, kayak berapa sentimeternya, barang ini tuh cocok gak kalau di pengiriman dan lain-lain. Mungkin kalau lebih ke arah manajemen resikonya, ya resikonya sering barang NG sih, lebih ke arah. Jadi pasti dong kayak di mesin kan oke nih menurut mesin. Cuman kan kebetulan saya di bagian depan QC-nya kan, otomatis jadi ada res check ulang lah, maksudnya gitu, dicek ulang gitu kan. Jadi otomatis kalaupun di mesinnya oke, belum tentu di kitanya oke. Ya. Nah, mungkin itu resiko di perusahaan tuh terkadang emang miskomnya di situ. Miskom di situ. Jadi itu kalau menurut saya ya, kenapa departemen QC sama departemen produksi itu dipisah? Mereka QC itu independen. Itu salah satu salah satu penerapan manajemen risiko. Kenapa? Karena ketika dia independen dan ketika dia gabung sama produksi, itu akan menimbulkan moralitas yang berbeda nih. Iya. Contohnya nih, yang tadi Mas Jaki bilang ya, ketika si operator mesin dia menganggap oke, karena dia itu kerjaan dia, dia yakin dengan kerjaannya dia. Kenapa QC itu dibedain dengan departemen itu? Ya karena dia wajib ngecek departemen lain. Kita tahu lah kalau kita kan manusia ya, kita tuh paling gampang nyari kesalahan orang lain kan. Ya, sedangkan kesalahan sendiri kan kita sering lupa Tanpa menyadari. ya. Benar, Diumpet-umpetin. iya. Iya, kayak gitu, seperti itu kalau di perusahaan saya kebetulan. Seringnya emang terjadinya di barang-barang itu doang Di gitu barang-barang loh, itu resikonya di situ doang gitu. Ya terkadang emang mungkin kita juga nggak bisa nyalahin mesinnya tersebut kan, Ya, gitu benar. loh. Mungkin emang entah itu si manusianya yang capek atau mesinnya mungkin ada kendala atau apa gitu loh. Ditambah mungkin biasanya sih sering terjadi tuh ini kendala di stok. Jadi yang menurut si orang produksi ini misalnya dibatasin stoknya tuh 3.000. Nah, pas sampai sana tuh pasti barang ada yang NG itu pasti, Mas. Pasti.
Berarti harus ada kayak toleransi Nah, gitu. quantity ya. Ya, mungkin lebih ke arah kuantitinya gitu loh. Misalnya kayak udah sampai saya 3.000, pas saya dicek lagi, dicek dan ternyata emang banyak yang NG, dan kalaupun nanti saya minta, jadi otomatis itu yang bikin memperlambat pengiriman barang tuh. Jadi orang delivery juga ngomelnya kan ke kita juga gitu, Iya, kebetulan benar-benar. gitu. Jadi resikonya sih di situ-situ aja sebenarnya. Tapi kalau di bidang- tempat kerjanya Mas Yaki sendiri udah ada tuh departemen manajemen resiko. Mungkin udah ada, cuman kurang paham ke arah sana sih mungkin. Soalnya tuh kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh, negeri yang sedang berbunga ini atau berkembang lah kita bilang. Itu tuh Tapi kayak apa? maju-maju mas. Iya, menuju maju mungkin. Saya mungkin ya. Jadi tuh kayak yang sering saya lihat di media sosial atau di apa namanya searching Google lah, apa namanya, kayaknya tuh departemen manajemen risiko tuh terlalu asing bagi perusahaan-perusahaan di Iya. dalam negeri ya. Padahal kalau di luar negeri itu apa namanya Ada departemen, berdiri sendiri. ya benar, itu tuh sangat krusial, itu tuh sangat menopang apa namanya bisnis mereka. Berpengaruh lah intinya. Iya, berpengaruh besar itu. Hmm. Ya intinya sih ngobrol kali ini mungkin ya Aryung ngobrol ngalor ngidul kali ini mungkin inti yang bisa kita petik ya, sedang manajemen resiko itu sebenarnya kita secara nggak sadar kita udah pernah ngejalanin atau sedang ngejalanin mungkin, tapi kita nggak sadar Nggak kalau sadar itu waktu manajemen risiko. kalau itu Ya. manajemen resiko. Sedangkan kalau di perusahaan besar yang udah apa namanya udah memikirkan profit, udah memikirkan kelangsungan bisnisnya, itu sangat krusial untuk apa namanya memperkirakan atau membuat forecast ke depannya perusahaan tersebut ya. Untuk kayaknya kurang bijaksana kalau kita banyak ngobrol Pak ya. Jadi apa namanya obrolan kita tutup sampai di sini. Kita dari kelompok 1 kita pamit. Saya Agus Widodo. Saya Zaki Masin. Saya Widodo. Ega Widjan. Saya Andrianto. Stay safe everyone and salam pelita bangsa. Hebat. Hebat.